Pandangan Anda sebetulnya tarif yang dikenakan itu yang ideal itu seperti apa? Agar tentunya sama-sama bisa fair ini. Ya, jadi kalau dilihat memang produk impor bermerek ini memang melalui prosedur yang legal, semuanya tidak ada selundupan. Dan sedangkan yang menjadi pesaing adalah produk yang massal ya, kita lihat dijual di pasar Tanah Abang dengan murah sekali, di pasar-pasar yang lain, itu yang harusnya diawasin. Apakah pemerintah nggak melihat? Saya kok ya agak mengkhawatirkan sih, apalagi kalau dilihat produk merek ini merupakan komplimen untuk produk lokal sehingga turis asing yang ke Indonesia bisa memperoleh semua produk yang ada dan ini bisa menunjang wisata belanja, tujuan wisata belanja. Jadi turis ini bukan hanya melihat alam ya, ke ke pariwisata untuk lihat ini menikmati spa, tetapi juga berbelanja. Dan selama 10 sampai 15 tahun ini sudah bisa dijamin bahwa produk kita tidak lebih mahal dari Singapura. Makanya kalau 10-15 tahun yang lalu orang ke Singapura bawa shopping bag 4 atau 5 itu pasti penduduk Indonesia. Sekarang nggak terjadi. Kenapa? Karena bisa berbelanja di Indonesia. Tapi kalau dengan adanya hambatan-hambatan, saya rasa devisa kita akan terkuras, orang akan ke luar negeri untuk berbelanja, apalagi yang selalu saya dengung-dengungkan, ada yang disebut just tip atau jasa penitipan. Bisa diklik itu di sosmed ya, tentunya sudah jadi tren. Pemerintah kita juga sangat ahli dengan digitalisasi, tentunya akan terlihat banyaknya order-order ke just tip. Dan just tip masuk ke Indonesia tanpa ada biaya masuk. Waktu jual ke kita juga tidak ada PPN retail, sedangkan kalau toko-toko resmi, Anda berbelanja di web store, di toko-toko di mall, semuanya kalau dilihat struknya itu di situ ada pembayaran PPN-nya 10%. Semuanya akan hilang. Dan kalau perusahaan ini kemudian profitnya juga menurun, tentu PPh badan juga akan menurun. Jadi satu, turun biaya masuk. Kedua, PPN import akan turun. Ketiga, PPN retail akan turun. Keempat, juga PPh badan akan turun. Belum lagi kalau terjadi pusat belanja itu pada tutup tokonya, di situ setiap membayar sewa, para penyewa atau peritel ini juga membayar PPh final 10% untuk pemerintah, plus PPN sewa dan servis 10%. Jadi setiap transaksi penyewaan di mall itu sudah terkena 20% untuk pemerintah sendiri. Bayangkan, Oke, enak sekali kan? baik, baik. Terakhir Pak, solusi terbaik apa yang mungkin Anda bisa sampaikan ya mewakili pelaku usaha atau sesama importir agar memang ini kebijakannya bisa lebih fair lagi terhadap para pengusaha juga? Jadi memang kita ada sasaran tembak ya. Kalau memang sasaran tembak itu adalah garmen yang massal, ya lakukan aja ke itu. Jangan kemudian ke seluruh garmen dikenakan karena spesifiknya beda-beda. Seperti kita bagaimana menurunkan impor. Semua produk yang sudah bisa diproduksi tentunya sebaiknya jangan impor. Tetapi kalau hanya membabi buta impornya diturunkan, ya tanpa melihat ini barang modal atau barang material yang dipakai untuk produksi, tentunya efeknya akan negatif. Dan pemerintah saya rasa yakin. Hanya saja mungkin setiap departemen atau kementerian ingin menunjukkan prestasi tanpa melihat efek-efek negatifnya dulu. Ya, kita lihat nanti, kita catat berapa efeknya dan kita akan sharing juga ke media. Oke, baik. Terima kasih Handaka Santosa selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia atau APREGINDO telah bergabung di Closing Bell CNBC Indonesia sore ini. Sukses dan sehat selalu untuk Jangan Anda. lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.